Pembacaan dari kitab kebijaksanaan. Manusia manakah dapat mengenal rencana Allah? Atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan? Pikiran segala makhluk yang fana adalah hina, dan pertimbangan kami ini tidak tetap. Sebab jiwa dibebani oleh badan yang fana, dan kemah dari tanah memberatkan budi yang banyak berfikir. Sukar kami menerka apa yang ada di bumi, dan dengan susah payah kami menemukan apa yang ada di tangan. Tapi siapa gerangan yang telah menyelami apa yang ada di surga? Siapa gerangan dapat mengenal kehendakmu? Kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajarkan apa yang berkenan padamu, maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam." Engkau menghanyutkan manusia seperti orang mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi tumbuh dan berkembang, di waktu petang sudah lisut dan layu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan kami teguhkanlah. Tuhan penjaga dan benteng perkasa, dalam lindungannya aman sentosa.
Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon. Saudaraku yang terkasih, aku, Paulus yang sudah menjadi tua dan kini dipenjarakan karena Yesus Kristus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dia, buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya, aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil ini. Tetapi, tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu kau lakukan, bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak padamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku, ia sudah saudara, apalagi bagimu, baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-Mu kepadaku. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapa saja yang tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau membangun sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Supaya jika ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya akan mengejek dia dan berkata, orang itu mulai membangun tetapi tidak sanggup menyelesaikan. Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain tidak duduk mempertimbangkan dahulu apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang. Jika tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah pula, setiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Tapi naik ngawi, saudara yang terkasih dalam Kristus, masa begitu cepat sekali berlalu. Hari ini gereja mengajak kita untuk melihat adakah kita murid yang sanggup mengikuti Yesus ataupun yang hangat-hangat tai ayam. Kamu tahu tuh tai ayam kah? Kalau kamu sebelum itulah, saya mau tanya dulu kamu. Habis saya tersebut ayam kan, jadi mau tanya dulu kamu. Kalau kamu tinggal itu ayam kan, dia minum air, selalu dia tinggal atas. Dia minum air, mesti dia tinggal atas. Apa sebab? Kenapa dia mesti minum air, mesti dia tinggal atas? Siapa dapat jawab? Saya belanja makan sasauping. Kenapa tuh ayam? Bila dia minum kan, mesti dia tinggal atas. Coba kamu tinggal orang kampung, kalau tuh ayam kan dia minum, mesti dia tinggal atas. Apa sebab dia tinggal atas? Bersyukur? Tidak. Dalam buku, jangan baca buku ini, kamu baca di sana. Kenapa dia tinggal atas? Dia mau berpikir, mana dia mau kancing? Kamu pernah nampak ayam kancing enggak? Tidak kan? Jadi itulah sebab apa yang dituntut oleh Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya, kita harus bijaksana. Seringkali kita banyak menggunakan kekuatan sendiri. Sebab itulah bila mengikuti Yesus mesti mau full time, bukan part time. Kalau kita part time mengikuti Yesus, part time di neraka, part time di surga. Seperti saya katakan selalu. Dan dalam pembacaan pertama, apa yang diminta adalah kebijaksanaan. Sejak Yesus datang ke dalam dunia ini, dia memberikan kita Roh Kudus. Tapi jarang kita pakai ini kuasa Roh Kudus, kita lebih guna kekuatan sendiri. Sebab itulah hikmat yang Tuhan berikan itu sangat-sangat berguna, sangat-sangat penting. Banyak orang pintar tapi tidak bijak. Sebab itulah Elvis Presley, orang Kaningau yang menyanyikan lagu Wise Men Say, Only Fools Rush In, dia bilang dalam bahasa dusun. Dia selalu katakan itu kebijaksanaan sangat penting. Sebab itulah apabila selalu masa gempa bumi di sini, mungkin kamu sudah dengar, selalu kita memberi bila ada orang susah, orang miskin, kita memberi, kita kasih sumbat saja, supaya mereka gemuk, sihat, tetapi mereka tidak pandai berdikari. Confucius, ahli falsafah dari Cina, mengatakan, give me a fish, I eat for a day. Teach me to fish, I eat for a lifetime. Dia bilang, bagi saya ikan, saya makan untuk sehari. Tapi ajar saya memancing, saya akan makan ikan sepanjang masa. Jadi itulah kita mesti mau bijaksana dalam hidup kita. Kita hidup dalam dunia yang dalam dunia digital kan, kita mesti mau bijaksana. Banyak orang tertipu karena skema. Karena dia bilang, oh ada tawaran-tawaran, terus kamu punya kredit card, Visa card, debit card, dan semua hangus, habis. Karena kita tidak berpikir panjang, karena kita mau cepat kaya. Dan itulah terjadi apabila manusia tidak lagi bijak, pintar saja. Pintar cari duit, tapi tidak pandai simpan duit. Dan itu kita lihat dalam pembacaan pertama. Kita dengar di sini, bagaimana dia bilang dalam kitab kebijaksanaan, manusia manakah dapat mengenal rencana Allah, atau siapakah dapat memikirkan apa yang dikehendaki Tuhan. Sebab itulah kita harus minta campur tangan Roh Kudus. Pernah saya melayani di satu paroki. Tidak payah kasih tahu tempat ya, macam di Tuaran. Ada satu katekis berjumpa sama saya, dia bilang, Pada, dia bilang, waktu sebelum saya pindah lah. Dia katakan, dia bilang, Pada, dia bilang, terima kasih. Karena selama ini kami punya doa biasa-biasa saja. Tapi doa Fada kan, mau pakai rayo dulu lah. Tapi doa Fada kan selalu minta campur tangan Roh Kudus. Saya bilang mestilah, jangan guna kekuatan manusia, biar kau sekolah tinggi sampai 7 tingkat, biar kau keluar lepasan university, kau ingat kau boleh menjangkau itu pikiran Tuhan kah? Jadi itulah sebabkan selalu minta kebijaksanaan daripada Tuhan. Baru-baru ini, beberapa hari yang lalu pada 31 hari bulan, sewaktu perarakan pergi Gunung Rosari, salah satu daripada selepas saya bagi taklimat, kita minta campur tangan Tuhan supaya melindungi kita dalam perjalanan pergi Gunung Rosari, supaya tidak ada ular limpas, tidak ada lipan limpas, tidak ada kelajangking limpas. Tiba-tiba salah satu kami punya umat yang duduk di Chapel St. John of the Cross Tambiau kena gigit lipan.
Dan kau tahu kan macam mana rasa kalau kau kena gigit lipan? Kamu tahu macam mana rasa dia? Macam kena gigit lipan lah. Dan saya kagum dengan orang kampung. Kalau kita terus bawa pergi hospital, kalau kita pergi cari minyak batu, kasih lap-lap. Abang si dokter lagi tuh. Jadi orang kampung ambil cili yang padas-padas, kasih lap. Oke juga, masih dia beli hidup. Jadi itulah sebabkan kebijaksanaan. Carilah hikmat. Bagaimana kita mau cari ini? Kalau hikmat daripada Allah, kita senantiasa berdoa minta campur tangan Tuhan. Dan itulah sebabkan kebanyakan orang kan pintar tetapi tidak bijak. Itulah masa pandemik, banyak orang mati, banyak orang bunuh diri sebab mereka tidak tahu macam mana mau hidup. Dan itulah dikatakan di sini, kalau engkau, siapakah garangan dapat mengenal kehendakmu? Kalau engkau sendiri tidak menganugerahkan kebijaksanaan, dan jika Roh Kudusmu dari atas tidak kau utus, demikianlah diluruskan lorong orang yang ada di bumi, dan kepada manusia diajari apa yang berkenan padamu. Maka oleh kebijaksanaan mereka diselamatkan. Oleh kebijaksanaan. Sebab itu apabila gempa bumi dulu tuh kan saya bilang, susah mau dapat air, semua air, mata air tertutup dan air kotor. Apa yang saya buat? Saya merenung, kalau kasih saja sama ini orang kampung air, lepas kasih, apalagi yang ada. Jadi saya ajar orang macam mana buat panapis, filter. Saya pakai common sense dan guna kebijaksanaan dengan rujuk di YouTube. Senang saja. Cari saja mineral water yang 1 liter punya botol, isi dengan pasir, isi di bawah dia kau isi dengan kain, pasir, gravel, arang, dan pasir lagi. Jadi bila air turun, kasih yang kotor pun dia akan jernih. Tidak bau sebab ada arang di sana. Jadi baru lihat orang kampung mata dorang basar, maka senang-senang mau bikin. Tapi itulah sebabkan kita mesti perlukan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Jangan jadi staring. Dalam keadaan-keadaan yang marah bahaya itu kita mesti minta campur tangan Tuhan, jangan guna kekuatan sendiri. Kita akan gagal. Di dalam pembacaan Mazmur pada hari ini kita mendengar Tuhan penjaga dan benteng perkasa dalam lindungannya aman sentosa. Jadi engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Seringkali kita komplain sama Tuhan, Tuhan saya sudah berdoa selama 1 bulan, 3 bulan, tapi kau tidak jawab doa saya. Terus kita tinggalkan Tuhan. Tapi sebenarnya bagi Tuhan 100 tahun itu baru 1 hari bagi dia. Sebab Tuhan itu tidak terikat pada masa dan tempat. Jadi itulah jangan pernah bosan berdoa, jangan pernah bosan mencari hikmat daripada Tuhan, dan jangan pernah bosan untuk memiliki Tuhan Yesus. Sebab dia tidak pernah bosan dengan kita. Dan dalam pembacaan kedua pada hari ini, kita lihat bagaimana Paulus mau supaya Onesimus, orang kina batangan, ada orang dalam sini itu, apa dia bilangkan? Saudaraku yang terkasih, aku Paulus sudah menjadi tua, nakalanut sudah dia, dan kini dipenjarakan karena Kristus Yesus mengajukan permintaan kepadamu mengenai anak yang kau dapati selama aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dia buah hatiku ini, kusuruh kembali kepadamu. Dia kembalikan kepada Filemon. Tapi layan dia bukan lagi sebagai hamba, tetapi sebagai saudara. Itulah sebab kita harus melayani tidak kira apa bangsa, apa warna kulit, apa keturunan dia, kita layan sebagai saudara-saudari. Sebab kita datang daripada pencipta yang sama. Dan Paulus mengatakan, dia katakan di sini, dia buah hatiku ini kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan demi Injil.
Dan Paulus membuat discernment. Penting itu penilaian, discernment. Adakah apa yang kita buat itu betul atau tidak? Itulah kita perlukan Roh Kudus. Kita perlukan gereja untuk menerjemahkan discernment kita. Adakah yang kita buat itu bagus atau tidak? Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya ia baik. Ya baik itu kulakukan bukan karena terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba. Kamu lihat, bukan lagi sebagai hamba. Kalau hamba itu dia terikat, dia disuruh-suruh. Tetapi dia ini melayani bersama-sama. Melainkan lebih dari itu, yaitu sebagai saudara terkasih. Bagiku itu ia sudah saudara, apalagi bagimu. Baik secara manusiawi maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Nasihat Rasul Paulus yang sudah tua tapi penuh dengan kebijaksanaan. Supaya Onesimus jangan dianggap sebagai hamba lagi, tetapi sebagai saudara. Mungkin di antara kamu ada piara anjing kah di sini? Bukan di sini, di rumah kamu. Kamu ada piara anjing enggak? Ada kan? Kucing? Ada. Ular? Ada juga. Tikus? Ada. Semua binatang-binatang yang di rumah kamu ini, layan mereka sebahagian daripada keluarga kamu. Jangan kamu layan mereka sebagai objek, sebagai untuk tempat kasih lepas geram. Layan mereka sebagai keluarga kamu. Sebab kenapa? Sebab mereka juga mengambil bahagian untuk menjaga rumah kamu. Dengan menyelak apabila datang pencuri, dengan makan sisa-sisa kamu yang tidak habis, dengan makan tai yang kalau ada anak kecil dia makan, masih hilang. Layan mereka sebagian daripada keluarga kamu. Jangan layan mereka seperti binatang, layan mereka sebagian daripada keluarga kamu. Kadang-kadang kamu terlebihlah, kamu sayang kucing kamu, pilih kasih anjing kamu tandang-tandang. Makanan kucing kamu lebih mahal daripada makanan manusia. Itu salah sudah itu. Jadi itulah sebabkan layanilah sebagai saudara. Walaupun kau nampak dia sebagai hamba, layanilah dia sebagai saudara. Itulah Paulus menasihati Filemon. Dan dalam Injil pada hari ini kita lihat bagaimana orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Semua orang mengikut Tuhan Yesus. Kenapa mereka mengikut Tuhan Yesus? Kenapa orang mengikut Tuhan Yesus? Apa keistimewaan Tuhan Yesus? Ada banyak lagi guru-guru yang pintar-pintar, tetapi tidak ada satu yang dapat memberi keselamatan. Jadi mana-mana Yesus pergi, banyak orang datang untuk mau mendengarkan dia. Jadi ada 4 kategori orang yang mau mengikuti Yesus. Kategori pertama adalah orang yang mau makan free. Sebab Yesus dapat memperbanyakkan makanan. Jadi mereka mau makan free saja. Macam juga selalu saya katakan bila gereja mengadakan gotong royong, tiada yang mau datang. Tapi bila dikatakan, oke, minggu depan kita ada gotong royong, kita ada sup sinalau bakas. Semua datang. Kan free kan? Tapi kalau tidak ada makanan, tidak mau datang. Semua pun bilang sibuklah, banyak alasan walaupun tidak ada kerja. Jadi kenapa orang mengikut Tuhan Yesus? Jadi saat ini Yesus mau menapis tujuan mereka mengikuti dia apa? Sebab banyak yang mau mengikuti karena mau free makan. Dalam konteks kita hidup, banyak orang mau pergi gereja karena takut nanti karena kasih malu nama saja Kristen tapi tidak pergi sembahyang. Atau mau pergi gereja karena mau antar anak pergi Sunday school. Atau mau pergi gereja karena ada terpaksa karena nanti malu kalau yang YB itu supaya banyak penyokong. Samtuba misalnya lah. Ini contoh saja, jangan kamu ambil hati ya. Dan mereka mau mengikuti Yesus karena ada imbalan. Kedua, kenapa orang mau ikut Tuhan Yesus? Karena mau tengok silap mata. Orang buta boleh melihat, orang bobau boleh bercakap, orang timpang boleh berlari, orang mati dibangkitkan. Jadi mereka anggap Tuhan Yesus sebagai ahli silap mata. Jadi di mana Yesus pergi, semua pergi tengok wayang.
Ketiga, kenapa orang mau ikut Tuhan Yesus? Karena mau menghakimi dia. Kau tengok, dia mengaku dia sebagai guru, dia mengaku dia sebagai Tuhan, dia mengaku dia sebagai nabi. Tapi kenapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kenapa dia duduk sama orang-orang berdosa, sama berdosa? Penuh dengan penghakiman. Kadang-kadang kalau kita pergi gereja pun, kita menghakimi orang yang baru pergi sembahyang. Yang dulu dia memang kaki minum, yang dulu dia memang kaki judi, tiba-tiba pergi sembahyang. Nah, kau tengok dia pergi sembahyang sudah. Nah, penuh dengan penghakiman. Keempat, kenapa orang mau mengikuti Tuhan Yesus? Karena Yesus mempunyai sabda yang hidup. Bila Yesus berkata kepada Petrus, pergilah kamu karena perkataanku yang sangat kuat. Tapi Petrus berkata, kepada siapa lagi kami akan pergi? To whom shall we go? Dia bilang dalam bahasa dusun Kimanis. To whom shall we go? Kamu mempunyai sabda yang hidup, sebab itulah kami mengikuti engkau. 3 kategori itu negatif, tapi yang keempat itu adalah positif. Dan sebab itulah, kenapa kamu mengikuti Yesus? Kadang-kadang kan, bila Fada tegur sejak satu orang tuh kan, terus tidak sudah mau pergi sembahyang. Berarti dia pergi sembahyang karena mengikuti Fada kah? Mengikuti Yesus. Itulah sebab kita mesti mau kasih bersih, tapis, tujuan kita mengikuti Yesus. Saya itulah Yesus katakan. Dulu dia katakan, siapa yang mengikuti aku, pikulah salibnya dan ikutilah aku. Dan hormatilah orang tuamu, dia bilang. Tapi hari ini, kata-kata Yesus yang bercanggah dengan apa yang kita dengar sebelum ini. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, jika seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa Yesus mau suruh kita membenci ibu bapak kita? Tidak ngam apa yang dia cakap. Nah, itulah kita perlu kebijaksanaan untuk memahami maksud Yesus. Apa yang Yesus maksudkan di sini, jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, maksud dia di sini adalah priority kita untuk mengikuti Tuhan. Apa yang kita harus lakukan? Kita harus mengikuti Yesus walaupun badai silih berganti. Kita harus mengikuti Yesus walaupun ditentang. Kita harus mengikuti Yesus walaupun kita berhadapan dengan maut. Kita mengikuti Yesus dengan sesungguhnya. Kita tidak boleh part-time follower. Kita tidak boleh mengikuti Yesus separuh masa. Full-time. Sebab iblis bekerja 24 jam untuk menjatuhkan kita, memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Jadi itulah sebab murid-murid Yesus diutus untuk mewartakan kabar baik. Dan untuk menjadi murid Yesus, kita harus tinggalkan semua itu. Jangan karena keluarga kamu tidak pergi sembahyang. Jangan karena istri kamu tidak pergi sembahyang. Jangan karena kamu punya anak-anak yang berlainan agama, kamu tidak pergi sembahyang. Jangan karena harta kamu yang bertimbun, kamu tidak pergi sembahyang. Apa yang Yesus ingin katakan ini? Kalau kita mengikuti Yesus, mengikutinya sepenuhnya bukan separuh masa. Dan itulah sebab macam ini cerita, saya sudah cerita pagi tadi. Mungkin di cerita terakhir saya kasih cerita kamu tidak akan dengar lagi ini, kecuali online. Saya mau tanya kamu, tentang hal mengikuti Tuhan Yesus. Adakah orang ini boleh masuk surga ataupun tidak? Sila jawab dengan jelas. Bolehkah itu? Sebab soalan ini adalah khas untuk kita semua. Ada seorang pemuda dari hari Isnin sampai Sabtu malam, hidup dia adalah seorang yang Gurangak bin Kerimput, jahat. Dia mencuri kubis, mencuri tandan kelapa sawit, mencuri tayar karita, dia melakukan korupsi, dan dia juga banyak buat scam. Tapi hari Minggu, dia kudus berhabis, sampai dia berlutut pun 4 segi lutut dia. Bila dia keluar daripada gereja, tiba-tiba lori 10 tan, limpas dengan laju, tayar dia pancut, tercabut, dan karena orang ini, dia terpelanting, tersangkut di tiang elektrik, jatuh pacak kepala dia karena langgar lagi Hilux. Kemudian dia mati.
Boleh masuk surga kah? Boleh masuk surga? Dia jahat dari hari Isnin sampai hari Sabtu. Adakah dia boleh masuk surga? Boleh masuk surga? Kenapa kamu garuk kepala yang tidak tahu? Jawaban dia senang saja. Kita tidak boleh menghakimi. Mungkin saat 1 jam dia berlutut itu dia betul-betul menyesal. Dia boleh masuk surga. Tapi 1,5 jam saja, 6 hari di neraka. Sebab 1 jam saja kan dia berhabis sembahyang. Paham gitu? Soalan kedua. Ada nih satu. Ini perempuan ini. Dia pun begitu juga. Karena kesibukan dia punya bisnis. Jadi dia pergi sembahyang pada Jumat Agung sama Krismas saja. Selepas itu dia keluar, tiba-tiba ada satu Hilux laju, sebab dia main handphone, dia terlanggar orang ini yang baru keluar pada sembahyang, dia terbuang, dia punya perut berkecai, kaki dia patah memata, dan kepala dia pun pecah. Boleh masuk surga kah? Boleh? Dia pergi sembahyang Jumat Agung sama Krismas saja. Boleh masuk surga kah? Apa jawaban dia? Andai, jangan menghakimi. Sebab masa Krismas itu kan dia betul-betul bertobat, dia bilang dagadasa, mia culpa. Boleh juga masuk surga, kita tidak boleh menghakimi. Tapi 2 hari saja di surga, berbulan-bulan di neraka. Nah. Soalan ketiga, sila jawab. Ada di satu orang beliau, dia pergi sembahyang Paskah saja. Kemudian selepas diambil itu air berkat, dia keluar, sudah menyambut semua, dia keluar, tapi hidup dia memang tidak menentulah. Dia keluar saja daripada gereja itu, tiba-tiba ada satu Myvi, karena langgar lori, kemudian Myvi langgar sama dia, kemudian dia terbuang, tersangkut di parit, kemudian tersangkut di dawai elektrik, kemudian di parit itu penuh dengan kaca, kemudian berlubang perut dia. Boleh masuk surga atau tidak? Apa jawaban kamu? Jangan menghakimi. Kamu ini jangan menghakimi saja. Dia masih hidup, berlubang saja perutnya. Dia masih ada masa untuk bertobat. Jadi itulah sebab saudari, kalau kita menjadi murid Yesus, kita harus jadi murid Yesus yang sepenuh masa. Daripada kau dibaptis sampai kau mati, kau harus sentiasa berkobar-kobar hati kamu menjadi saksi Kristus, menjadi murid Yesus. Tapi itu tidak cukup. Kau harus memikul salib-salib kamu. Banyak orang bilang, buat apa pergi gereja, buang masa saja. Buat apa pergi gereja, aktif dalam gereja, buang masa saja. Selalu kita komplain juga, kenapa lah saya punya salib ini, beban dia berat. Kenapa orang lain punya salib ringan-ringan. Ada satu pemuda, dia komplain. Dia bilang, why Lord? Dia bilang dalam bahasa dusun Tambunan, why Lord? My cross is so heavy. Why the rest is so light? Satu malam dia bermimpi. Waktu dia malam itu dia bermimpi, kata apa dia bilang dalam mimpi dia itu? Dia bermimpi Yesus membawa dia pergi satu bilik. Luasnya macam di gereja. Di dalam bilik itu ada banyak salib. Salib emas, salib tembaga, salib aluminium, salib kayu, salib bilian, salib mahagani, dan salib yang paling ringan adalah salib par. Ya, salib par. Jadi dia suruh pilih. Oke, kau bilang kau punya salib terlalu berat. Sekarang saya mau kau pilih, mana salib kau mau, dia bilang. Dia nampak tuh salib dia diampai di dekat pintu, jadi dia pilih tuh salib. Dia pegang itu emas cantik tapi berat. Dia pegang itu bilian cantik berat tapi berat. Dia pusing-pusing lagi. Dia nampak satu salib panjang kurus tapi berat. Dia pusing-pusing lagi, dia nampak satu salib. Dia pegang, ini enggak untuk saya, dia bilang. Inilah yang saya pilih, dia bilang.
Kata Pak Yesus bilang, itulah ya, salib yang kau ampai tadi. Kamu mengerti gitu? Itulah salib yang kau ampai tadi di sana. Dia pusing-pusing, dia pikir itu bukan salib dia. Sebab itulah Tuhan memberi kita salib menurut kita punya kekuatan, Dia tidak pernah bagi kita salib yang lebih daripada kekuatan kita. Sebab itulah, jika kamu mengikuti aku, dia bilang Yesus, kamu harus menyangkal diri kamu dan mengikuti aku. Walaupun ke tahap kematian. Jangan pernah menyangkal Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi murid Yesus, jadilah murid yang full time, bukan yang part time. Nanti kalau part time itu part time di neraka, part time di surga. Palis-palis. Tapi walaupun ini hanya sebagai perumpamaan, tapi mau menyadarkan kita supaya kalau kita mengikuti Yesus, kita harus berani mengatakan ya kepada dia walaupun badai silih berganti. Bagi saya 2 menit setengah. Ini tentang ada seorang dia mau mengikuti Yesus. Jadi ada satu keluarga, harap dia tidak di sini, di tempat lain ini. Waktu saya melayani di satu paroki dan orang ini balik ke gereja dan dia juga bawa dia punya cucu yang bukan seagama pergi masuk gereja dan waktu itu saya kasih popularize itu lagu Ku Mau Cinta Yesus. Jadi itu saja doang nyanyi. Bila dia balik dari gereja, itu bini dia pun nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Dan anak dia pun nyanyi, cucu dia pun nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Jadi semua pun hidup macam ada kebahagiaan. Satu hari, waktu dong nyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus, dia punya suami yang bukan Katolik, packing dia punya barang-barang, mau lari daripada rumah. Semua dia punya laki muka saplusin, mau packing barang-barang dia mau lari daripada rumah. Dia punya istri pun heran, cucu dia pun heran. Kenapa kamu lari, dia bilang. Sebab balik-balik kamu nyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya, walaupun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Yalah, kenapa kamu lari? Sebab nama saya si badai, dia bilang. Mau paham itu? Nama dia si badai, belum lagi Kristen Katolik. Walaupun badai silih berganti, jadi dia terasa terluka. Sebab nama dia si badai, jadi dia pikir dia punya istri, dia punya anak-anak, ada orang lain. Jadi kalau kamu renung itu lagu, walaupun badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Lagu itu telah memberi kesan kepada seluruh dunia. I have decided to follow Jesus. Tuhan Zaudiau, ai Tuhan Jesus. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, tinggalkan segala-gala yang menghalang kamu untuk datang ke gereja. Tinggalkan segala-galanya. Saya tahu musim pandemik dulu, musim keladi dulu. Banyak orang tidak pergi, yang orang tergila-gila keladi, banyak orang tidak pergi sembahyang takut karena curi keladi. Sekarang tidak sudah itu, pergilah kamu sembahyang. Dan benarkan Tuhan mengubah hidup kamu. Benarkan Tuhan menggunakan kamu menjadi murid-muridnya. Dan benarkan diri kamu menjadi murid Yesus yang setia. Sampai ke penghujung. Seperti Paulus, saya telah berlari sampai ke penghujung dengan iman Kristus. So maka itu saudari, marilah dalam misa ini kita mohon agar apabila kita mendengar firman Tuhan yang hidup, yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus, yang kita dengar setiap misa kudus akan membangkitkan iman kita. Supaya apabila kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita diselamatkan. Itulah saudara-saudari, penting itu hikmat daripada Tuhan. Itu wisdom, itu kebijaksanaan. Bila kita mengikut Yesus, ikutlah dia. Tinggalkanlah apa yang kepercayaan kamu, kepercayaan takyul itu, kepercayaan karut itu, dan ikut Yesus yang dapat memberi kehidupan, keselamatan, dan kasih yang melimpah. Amin.